Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Namun sebelumnya bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu menjadi orang pertama yang mengetahui info terbaru apabila saya mengupdate video-video terbaru. Pada materi video ini, kita akan belajar tentang dua bagian penting lainnya dari teks eksplanasi, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Setidaknya pada video teks eksplanasi yang pertama, kamu telah membaca salah satu contoh dari teks eksplanasi berikut ini, di mana kamu telah memahami cara menemukan isi dan mengetahui seperti apa karakteristik dari teks eksplanasi itu sendiri. Oleh karena itu, pada bagian ini kita akan mencoba untuk mengidentifikasi strukturnya dulu. Coba kita identifikasi apa saja struktur dari teks eksplanasi berikut ini. Ya, jadi strukturnya itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, itu ada pernyataan umum. Yang kedua, ada pernyataan penjelas. Dan yang ketiga, ada penutup atau interpretasi. Tetapi, perlu kita ketahui juga bahwa 3 bagian ini bukan berarti karena teks ini terdiri atas 3 paragraf. Tetapi memang teks ini terdiri atas pernyataan umum, pernyataan penjelas, dan pernyataan penutup atau kesimpulan yang memang membahas tentang hal-hal ataupun bagian-bagian tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita perdalam lagi pemahaman kita tentang struktur teks eksplanasi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa struktur teks eksplanasi itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisikan pernyataan umum mengenai ataupun topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaannya. Dengan kata lain, pernyataan umum itu berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Dalam contoh teks tsunami yang telah kalian baca tadi, penjelasan umum yang dituliskan dalam teks itu berupa gambaran secara umum tentang tsunami, mengapa tsunami terjadi, dan bagaimana proses peristiwa tsunami tersebut bisa terjadi. Kemudian yang kedua ada deretan penjelas. Bagian ini berisi detail penjelasan proses terjadinya sesuatu yang disajikan secara urut atau bertahap dari tahap yang paling awal hingga akhir. Dengan demikian, deretan penjelas berisi tentang penjelasan proses mengapa tsunami bisa terjadi atau tercipta. Dan biasanya juga pada deretan penjelas ini bisa terdiri lebih dari 1 paragraf. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari tsunami itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada bagian interpretasi atau penutup. Bagian ini bersifat opsional, artinya bersifat pilihan dan bukan keharusan. Penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas sebelumnya. Jadi bagian kesimpulan ini bisa dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Dengan demikian, bagian ini berisi tentang kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita beralih ke bagian kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu memiliki 4 kaidah kebahasaan. 4 kaidah kebahasaan ini merupakan 4 kaidah kebahasaan yang umum muncul dalam teks eksplanasi, walaupun pada dasarnya masih banyak lagi kaidah kebahasaannya. Yang pertama, ada penggunaan konjungsi kausalitas. Kedua, menggunakan konjungsi kronologis. Yang ketiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena. Dan yang keempat, menggunakan kata istilah sesuai dengan topik. Untuk bagian nomor 4 ini, kita telah mempelajarinya di video teks eksplanasi sebelumnya. Mari kita perdalam lagi materi tentang kaidah kebahasaan ini. Yang pertama, konjungsi kausalitas, yaitu konjungsi ataupun kata yang menghubungkan antara 2 kalimat atau lebih, atau 2 klausa atau lebih yang menguraikan tentang sebab akibat. Contoh konjungsi kausalitas itu seperti sebab, sehingga,
karena, jika, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan lain seterusnya. Coba perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, saya tidak membeli HP baru karena tabungan saya belum cukup. Pada contoh nomor 1 ini ada konjungsi karena. Kemudian nomor 2, dia tidak berangkat kerja jika hujan tidak reda. Pada contoh nomor 2 ini ada konjungsi jika. Kemudian nomor 3, dia sakit, oleh karena itu dia tidak masuk kerja. Pada contoh nomor 3 ini ada konjungsi oleh karena itu. Contoh nomor 1 dan nomor 2 terdapat konjungsi yang menghubungkan antara dua klausa. Sedangkan nomor 3 terdapat konjungsi yang menghubungkan antara dua kalimat. Kemudian yang kedua ada konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan dua klausa atau lebih sesuai dengan rangkaian waktu. Contoh konjungsi kronologisnya itu seperti setelah itu, sebelum itu, ketika, saat, lalu, kemudian, pada akhirnya, dan seterusnya. Coba kamu perhatikan contohnya. Yang pertama, setelah Adi sembuh, ia langsung berangkat kerja. Pada contoh nomor 1 ini ada konjungsi kronologis setelah. Kemudian contoh nomor 2, perempuan itu memandangku dari jauh, kemudian pergi entah kemana. Contoh nomor 2 ini terdapat konjungsi kronologis kemudian. Kemudian yang ketiga ada penggunaan kata benda. Maksudnya di sini adalah penggunaan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukan pada kata ganti penceritaannya. Coba kamu perhatikan contoh berikut ini. Nomor 1, hujan asam merupakan salah satu jenis hujan dengan kadar pH di bawah 5,6 yang berbahaya bagi tubuh. Sementara nomor 2, wedus gembel merupakan sebutan awan panas yang sering kali menyertai letusan Gunung Merapi. Kata hujan asam dan wedus gembel merupakan kata yang dikategorikan sebagai kata benda. Kemudian yang keempat ada penggunaan kata istilah. Teks eksplanasi menggunakan kata istilah sesuai dengan topik yang dibahas. Coba kamu perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, jika teks eksplanasinya itu berbicara tentang COVID-19, maka kamu bisa menggunakan kata pandemi sebagai kata istilah dalam teks COVID-19 itu, yaitu epidemik penyakit yang menyebar pada suatu wilayah dengan jangkauan yang sangat luas. Kemudian yang kedua, jika teks eksplanasinya itu berbicara tentang fenomena cahaya yang ada di kutub utara atau kutub selatan, maka kamu bisa menggunakan istilah aurora, yaitu pancaran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer bumi. Jadi itulah materi singkat tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Jika ada pertanyaan, kamu bisa sampaikan pertanyaanmu itu pada bagian komentar video ini. Dan apabila kamu menyukai video ini, silakan like dan share video ini kepada teman-temanmu. Saya tutup pertemuan ini, kita ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.